agendanya. Yang pertama nanti tahapan pendaftaran, yang kedua bagaimana mekanisme pendaftaran, yang ketiga sedikit tips terkait dengan beberapa kendala dan solusi yang biasanya ditemukan pada saat melakukan pendaftaran UTBK SNMPT. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Pelaksana. Jadi pertama, tolong ya sebelum melakukan pendaftaran itu, yang pertama baca dengan seksama. Ya, semua informasi terkait dengan pendaftaran UTBK. Ini karena apa? Kita punya kelemahan ya kan, itu maaf ya, malas membaca, katanya menurut penelitiannya lupa saya nama ini yang dijelaskan oleh mantan yang mengundurkan diri, Menteri Pendidikan Saintek itu, salah satu kelemahan dari lulusan kita itu adalah kita itu kurang punya bagaimana memahami bacaan, dan kemudian kita menuliskan apa yang kita pahami dari bacaan ya. Jadi sekali lagi tolong, biasanya sering bertanya tapi belum membaca ya, padahal semuanya lengkap ada di sini ya. Di dalamnya ada terutama kaitan dengan UTBK SNMPT itu, di mana saja pusat UTBK, subpusat UTBK-nya. Jadi pusat UTBK yang juga menyediakan atau membuka subpusat UTBK itu di mana. Bagi peserta tunanetra itu bisa mengikuti di pusat UTBK mana saja. Tadi disampaikan daya tamu SNMPT itu penting, di situ disampaikan kuota ya kan, dan yang diterima daya tampung selama 5 tahun terakhir. Lalu pengumuman SNMPT secara umum ada di situ, setiap saat diupdate. Lalu di situ juga ada panduan pendaftaran hard copy ya. Nanti Bu Isya akan menyiapkan videonya, dan juga tata cara pembayaran biaya UTBK serta portofolio yang nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Jadi di laman ini lengkap. Sekali lagi, tolong dibaca dan dibaca. Kedua, tadi juga disampaikan, siapkan akun siswa beserta kata sandi atau password. Yang ini pasti harus telah dimiliki sebagai persyaratan untuk mendaftar UTBK SNMPT. Ya, harus sudah berstatus permanen. Tadi sampaikan dari 1,7 juta sudah ada 1.430 sekian yang sudah permanen. Ya, mudah-mudahan masih akan bertambah ya kan. Dan itu sekali lagi sekarang di extend batasnya sama dengan juga sampai dengan penutupan pendaftaran UTBK. Baca dengan seksama panduan pendaftaran UTBK SNMPT. Lihat dengan cermat program studi dan daya tampung. Tadi sudah diberikan tipsnya oleh Ibu Ketua Pelaksana ya, dan juga cek portofolio yang wajib diunggah untuk program studi, karena nanti harus menyiapkan portofolio yang sesuai untuk pilihan program studi olahraga dan atau seni yang mengharuskan unggah portofolio. Keenam, bagi peserta yang memiliki disabilitas tunanetra, mohon maaf saya kata gulung buta, karena ternyata ya kan ada informasi ini dari publik, mereka nggak ngerti tunanetra ya, pada tunanetra itu maksudnya adalah buta. Untuk ini ada surat form yang harus diisi berupa pernyataan dari ditandatangani kepala sekolah di atas metrai dan kemudian distempel. Kenapa? Karena tidak boleh ngaku-ngaku. Ya kan, mereka yang tunanetra ini nanti disediakan fasilitas khusus, ruangnya pun khusus, menggunakan screen reader. Jadi kalau mengaku-ngaku nanti bisa didiskualifikasi. Oh, tidak buta kok, menyatakan buta. Lalu bagi pendaftar KIP kuliah, karena ada siswa ya yang mendaftar dengan status sebagai pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada saat ini dikelola oleh Pusat Pengujian dan Asesmen Perguruan Tinggi yang disingkat PPAPT, yang dapat diakses melalui lamannya Kemdikbudsaintek di sini. Yang penting ada dua dalam kaitan dengan pelaksanaan pendaftaran UTBK, ada pemegang kartu KIP kuliah yang gratis, tidak perlu membayar biaya untuk mengikuti UTBK, tapi ada dia juga pemegang kartu tapi tetap harus membayar. Saya nggak paham, itu bukan urusan SNPNB, tapi urusannya Kemdikbudsaintek yang telah menentukan siapa di antara siswa yang masuk dalam kategori yang pertama atau masuk kategori yang kedua. Secara global, ya,
Ini juga ada di panduan loh ya, secara global seperti ini ya, sangat sederhana. Jadi ini tadi yang pemegang kartu PIP kuliah itu harus diperoleh dari websitenya PPAPT Kemdikti dan syaratnya kalau mereka sudah dapat ini gratis, mereka mohon maaf tidak boleh memilih program studi di lingkungan UIN. Nanti saya jelaskan lebih jauh ya. Jadi siswa login dulu ya, perhatikan ini tadi syaratnya harus sudah punya registrasi akun yang sudah disimpan permanen. Lalu pilih aplikasi pendaratan UTBK, ada menu untuk memilih itu. Lalu ada keputusan harus dibuat, ada pertanyaan juga harus dibuat oleh aplikasi, apakah siswa akan mendaftar melalui skema KUP kuliah, ya kan? Kalau tidak nanti ke sini, kalau iya, maka mereka akan ditanya apakah sudah memiliki nomor pendaftaran KUP kuliah. Saya singkat misalnya juga ya. Kalau misalnya iya, maka cek status pendaftaran KUP kuliah melalui tadi host to host ke sistemnya PPATK Kemdikti Saintek. Kemudian baik yang di sini maupun yang di sini akan lanjut agar pendaftar melengkapi biodata. Biodata ini ada biodata yang sudah tidak bisa dirubah, yang sudah permanen pada saat melakukan registrasi akun. Tapi ada bagian biodata yang masih harus diisi karena itu spesifik untuk keperluan SNBT. Untuk itu kemudian setelah ngisi ini akan ditanyakan apakah memerlukan fasilitas tunanetra. Ya kan, kalau iya maka harus mengunduh formulir. Ya, setelah diunduh kemudian diisi seperti tadi, tanda tangan oleh kepala sekolah di atas mitra stempel, harus diunggah dalam bentuk PDF. Ya, kemudian dari semua ini akan ditanyakan konfirmasi apakah akan mempermanen biodata atau tidak. Tadi kalau tidak memerlukan wanita langsung ke sini. Ya, setelah ini harus memilih program studi ya kan yang nanti akan diikuti dan itu penting pada saat seleksi. Kalau tidak ya, lalu apakah program studi yang dipilih itu tidak wajib portofolio, nanti ke sini. Kalau wajib portofolio, maka prodi tersebut ya mewajibkan portofolio, maka pendaftar harus mengunggah portofolio. Nanti detailnya oleh Pak Syarif. Kemudian apakah juga peserta ini ikut SNBP, karena bisa saja ada siswa ya kan kita integrasikan dengan mereka yang tidak diterima di SNBP itu bisa menggunakan portofolio yang sama ketika mendaftar SNBP. Tapi juga tidak harus ini. Untuk peserta-peserta ini, kemudian apakah akan menggunakan portofolio yang sudah pernah digunakan di SNBP, mendaftar di SNBP, ke sini kalau tidak silakan mengunggah portofolio baru. Jadi setelah melengkapi biodata, lengkap semua seperti ini kan, sudah memilih program studi, pasti lalu memilih pusat UTBK. Untuk ini juga di dalamnya ada subpusat UTBK. Begitu memilih pusat UTBK yang di dalamnya ada subpusat UTBK pun bisa dipilih secara langsung. Untuk itu kemudian ini penting akan dikonfirmasi ya pilihan prodinya, pusat UTBK-nya, pembayaran biaya UTBK atau dia gratis karena dia pemegang KIP kuliah. Lalu menunggu antrian nomor peserta ya kan, karena antrian peserta banyak, mohon bersabar sedikit ya. Lalu bisa saja kemudian ke sini ya kan, yang ini yang pemegang KIP kuliah gratis, yang ini adalah bukan KIP kuliah gratis ya. Tapi juga bisa ke sini misalnya sudah mengantri tidak memperoleh nomor peserta. Karena apa? Misalnya karena kapasitas pusat UTBK penuh ya kan, dicoba lagi. Ya. Nanti kalau masih penuh nanti ada komentar, ada penjelasan di belakang untuk menghubungi peserta, siapa tahu ruangannya belum diupdate ya. Tapi kalau memang sebuah pusat UTBK itu memang sudah mencapai kapasitas maksimum, ya terpaksa harus memilih pusat UTBK lain. Itu kenapa tadi disampaikan oleh Bu Ci, jangan menunda untuk mendaftar. Ya. Terakhir kemudian ya setelah kalau dari sini ini berputar di sini ya sampai bisa memperoleh, akhirnya tadi kan harus lewat
jalur yang ini maupun jalur yang ini, di sini melihat nomor peserta UTBK. Ini pemegang kartu, dia tidak perlu membayar, lewat bawah langsung ke atas. Silakan diunduh. Silakan diunduh, simpan di HP masing-masing ya. Atau kalau perlu juga ada yang versi dicetak. Nah, sedangkan kemudian yang yang bukan pemegang, dia akan memperoleh slip pembayaran biaya UTBK ya untuk melakukan pembayaran melalui channel yang akan saya jelaskan nanti di Bank Mitra, lalu sama dengan yang pemegang KIPKA untuk melihat nomor peserta dan kemudian mengunduh kartu peserta. Ingat bahwa slip pembayaran itu hanya berlaku 2 kali 24 jam, detailnya akan saya jelaskan dalam slide. Gitu secara global ya. Jadi mudah, lihat aja dulu peta ini.